Surah 65 ayat 2 sampai 3. At-Talaq di ujung ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kesulitan-kesulitan hidupnya akan diberikan solusi, diberikan kemudahan. Gak ada orang gak punya masalah. Termasuk antum di sini. Jangan dikira tenang-tenang gitu kan. Masya Allah, ada yang nulis, ada yang konsentrasi, ada yang nundutan. Masya Allah, jangan dikira antum gak punya masalah. Belum tentu itu. Ada yang di rumah masalah belum selesai, gitu kan? Ada yang di kantor belum tuntas. Jangan dikira nggak punya persoalan. Lihat, solusinya gampang. Biaya nggak banyak, tenaga nggak capek. Kata Allah, wa may yattaqillah, tingkatkan takwa. Alhamdulillah. Yaj'al lahu makhraja. Kami berikan jalan keluar. Bahkan rezeki yang susah pun, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang Anda kejar-kejar, yang Anda nggak duga, kami datangkan. Bahkan kalau diteruskan sampai ayat keempat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Bahkan kami jadikan semua urusannya mudah. Mudah di rumah mudah, kantor mudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, saya ambil contoh yang terakhir. Bahkan ketika Anda diganggu orang pun, ada yang menyakiti Anda, ada yang memerangi Anda, ada yang berbuat makar gitu kan, macam-macam dan sebagainya, itu gampang rumusnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika Anda bisa bersabar, kemudian tingkatkan takwa, la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Orang-orang yang merekayasa untuk bisa menjadikan Anda celaka, merencanakan keburukan untuk Anda. Ada orang yang siap misalnya mencuri di rumah Anda, ada orang yang ingin menjelek-jelekan martabat Anda, ada orang yang ingin menyakiti Anda dengan celaan, fitnah, tuduhan. Lihat rumusnya. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, la yadhurrukum. Darun itu sesuatu yang melukai. Gak akan pengaruh terhadap fisik Anda. Dibuat tenang Anda. Walaupun masalahnya berjalan, Anda gak banyak mikirin, biarin aja. Masya Allah. Silakan aja, gak ada masalah. Ya, darun itu artinya gangguan sudah mulai kena kepada fisik. Itu darun. Ada tingkat ujian, tingkat gangguan itu ada 3. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga bisa masuk surga dengan mudah? Walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji, seperti orang dulu yang dijamin surga itu banyak mengalami ujian. Masathumul ba'sa, satu ba'sa yang ringan-ringan. Ya. Antum mau taklim misalnya kan, tiba-tiba hujan gerimis cuma rintik-rintik kecil. Kecil itu ba's namanya. Ba's. Orang Arab mengatakan la ba'sa, enggak ada masalah. Orang Indonesia dibaca dengan langsung labas, lewat ya. Dia kata la ba'sa, labas lewat, enggak ada masalah ya. Nah, jadi itu ujian kecil. Biasa ke masjid, standar. Kasih hujan dulu sama Allah. Mau ke masjid gak? Itu baru kecil. Kalau antum lulus, baru dinaikin yang kedua. Kalau belum lulus pada yang pertama, terus seperti itu. Pak, ke masjid dong. Kemarin kan ke masjid. Hujan mah. Ya. Kan kecil aja cuman gerimis. Ah, takut riak nantinya. Oh, takut riak. Masya Allah. Gitu kan. Kalau belum lulus, takut riak. Ini. Alhamdulillah. Kalau lulus, kasih hujan yang agak derasan dikit, agak kencang. Darun namanya. Waddarra. Sudah mulai siapkan payung, kan? Sudah mulai kena secara fisik. Masih mau ke masjid gak? Tapi kalau dia masih mau berangkat, baru dikasih yang terakhir. Zilzal. Ya, zilzal. Wazulzilu, yang menggoncang kepada jiwa. Ada ngasih getaran, kasih kilat dulu, kan? Kasih kemudian agak banjir, kan? Mulai naik airnya. Grand Sharon banjir enggak? Alhamdulillah enggak, cuma naik dikit. Wah, tetap dia berangkat ke masjid. Masya Allah. Itu yang disebut dengan tingkat yang paling akhir. Kalau Anda sedang berada di ujian yang tingkat ini, Anda menghadapi masalah yang menurut Anda berat, sampai hati Anda bergoncang, sampai mengatakan, ya Allah, kapan ini berakhir? Itu Masya Allah. Yakinkan pada diri Anda, bahwa Anda sedang berada di level keimanan yang cukup tinggi. Tingkat paling tinggi, nomor 3. Ya, karena Anda dianggap sebagai orang yang cukup untuk mendapatkan itu. Ya, naikkan, dinaikkan, berbahagialah karena Anda terpilih. Kalau Allah sudah naikkan Anda jangan turunkan. Ada yang sampai mikirin, sampai depresi, sampai nggak mau sholat, Anda turunkan lagi. Ingat ini ya. Allah tidak mungkin uji seorang hamba kalau dia tidak mampu untuk bisa mengatasinya. Rumusnya jelas, la yukallifullahu nafsan. Tidak mungkin Allah menitipkan ujian pada hamba yang tidak sanggup menjalaninya. Jadi kalau Anda punya masalah seberat apapun, dimanapun, itu tandanya cuma Anda yang sanggup, yang lain tidak. Termasuk saat ini. Anda punya masalah di rumah tangga, di kantor, beratnya luar biasa. Memang cuma Anda yang mampu, yang lain enggak. Makanya dititipkan pada Anda, bukan pada yang lain. Maka syukuri itu.
Dan nggak usah bikin status. Memang cuman saya yang mampu. Gak ada kerjaan. Hadirkan gitu kan. Karena orang yang kecil diberikan ujian kecil. Iman menengah diberikan ujian menengah. Iman mulai kuat diberikan ujian yang kuat. Jangan dikira mudah untuk mengatasi di awal-awal. Memang menyesuaikan. Anda biasa main-main, tiba-tiba pengen taklim, jadi lebih semangat. Jangan dikira langsung mudah, tidak. Ada tantangan-tantangan dan sebagainya. Gitu kan? Paham sampai sini? Baik. Tapi rumusnya, begitu Anda tingkatkan takwa kepada Allah, itu nggak akan berpengaruh. Awalnya kecil-kecil aja. Tadinya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Manfaatnya banyak yang kurang, sekarang ke masjid. Kan? Baru ringan-ringan. Masya Allah. Udah mulai soleh nih. Masih kecil itu. Alhamdulillah, saya masih doni. Soleh mah tetangga kita. Gitu kan? Baik, jalan. Yuk, ayo ngaji. Ya, sudah masih kecil-kecil. Besoknya sudah mulai lain. Itu biasa. Lama-lama, Anda akan mendapatkan kenikmatan yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Tadinya ketinggalan sholat fardu biasa-biasa. Sekarang ketinggalan sholat sunnah, sudah gelisah. Ya Allah, kok nggak tahajud tadi malam ya? Ya Allah, ketinggalan 2 rakaat fajar. Tadinya kumpul-kumpul ketinggalan mulai nggak enak. Sekarang ketinggalan taklim aja sudah nggak tenang Anda. Ya Allah, telat saya. Ya Allah, kok nggak dapet ya? Itu nggak bisa dilukiskan tuh keindahannya. Nikmat gitu. Ya. Dulu baca Al-Quran, sekarang mulai baca Al-Quran. Begitu menghafal 1 ayat Al-Quran, wah, itu lebih daripada mendapatkan 1 proyek. Anda pilih mana? Bisa menghafal Al-Quran sampai selesai atau mendapatkan proyek senilai 100 miliar? Dasar manusia. Selalu pengen yang ketiga. Hafal Quran plus 100 miliar.